Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iki anakku neng ndi iki gak mlebu sian. Oh, durung mlebu ya. Ketak anteni anak lanang iki biasane sing tercintai gurung mlebu iki anu. Oke, anak-anakku semuanya ada beberapa kemarin foto yang sudah masuk tugasnya dan ada yang belum. Insya Allah hari ini. Tapi yang ada di sini kayaknya udah masuk semuanya deh. Tinggal yang belum. Ya enggak apa-apa lah. Untuk yang hanya tidak bisa kameranya, sebenarnya kamera sudah bisa itu, tinggal Anda menyalakan kameranya, cuma karena malu enggak apa-apa, ya. Karena malu nggak apa-apa, karena nggak malu juga nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas, semoga Anda di rumah sehat dan mungkin, Seta, pertanyaan yang pakai online gini hanya Pak Andri toh? Lo. Ya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Cuman pesan saya ya dikerjakan tugasnya. Nggak usah mengeluh Pak, tugasnya banyak gini, udah nggak usah, kerjakan aja. Buat enjoy aja ya. Daripada nanti kamu sampai sakit, baik enjoy. Ya, oke. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi tentang apa persiapan untuk kelas PKK. Hari ini kita akan masuk ke kelas PKK. Akan saya sharing materinya. Nanti setelah ini kelihatan sharing materi hari ini. PKK sebentar. Nah ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, materinya berupa Photoshop. Nah, ini yang KD 1 lebih banyak ke sini mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Ya, Pak Andri cepat aja karena ini sudah kita pelajari beberapa bulan yang lalu. Saya mengingatkan saja untuk materi di wirausaha. Ya, karena PKK keinginannya Pak Andri adalah sebenarnya Anda tidak perlu bersusah-susah. Contoh misalkan Pak, saya jurusan bangunan, apakah saya harus kerja di gambar bangunan? Enggak. Selama Anda bisa wirausaha, karena hari ini wirausaha itu yang sangat kuat. Anda bisa, nggak perlu menjadi seorang tukang gambar bangunan. Kalau dulu saya masih ingat ada namanya apa namanya? Ada namanya Bang Sul ya, sidul anak sekolahan. Nah, sidul anak sekolahan, ya, sidul anak sekolahan itu ya gitu, tukang insinyur namanya. Nah, kalau sekarang Anda harusnya juga harus lebih dasarnya di situ, ya. Tukang gambar bangunan. Nah, ya hanya itu aja. Ini wirausahaan, ya. Tadi awal dari perwira, berani, mandiri, daya upaya. Bagaimana Anda menjadi seorang atau mengupayakan Anda bisa menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Asik aja nih. Tujuan materinya ini manfaatnya. Nah, ini fungsi inovasi. Ini beberapa wirausahawan. Saya ingatkan untuk Anda, generasi muda pelajar yang putus sekolah itu wajib. Apalagi Anda sekarang masih kelas 2. Mau nggak mau ya. Pak Andri masih ingat eh, Pak Andri masih ingat dulu Anda pernah saya suruh untuk kelas 11 ya. 11 semester 1 Anda ini. Ini pernah pernah ingat ini nggak? Nah, Anda ingat gambar ini ya? Nah, fotonya belum tak share kemarin, masih nyari foto-fotomu belum ketemu sih.
Bentar, masih agak loading. Mana ya? Kok nggak muncul? Mas gini lah. Ini ya, masih ingat ya? Beberapa desain ini. Nah ini kan kalau tidak salah Pak Andri masih berapa? Kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru yang membeli hasil dari kalian membuat ini ya. Betul, gambar-gambar ini. Masih ingat kan? Nah, ini salah satu usaha, wirausaha. Nah, materi Pak Andri hari ini sebenarnya lebih banyak juga berdasar ke situ. Kalau masih ingat kalian di sini, nah, ya, kalau Anda masih ingat, bentar kok ini kok, bentar, available, oke. Kalau kalian masih ingat materi saya yang dulu dan kemudian tugas yang saya suruh buat Anda untuk membuat apa namanya hiasan dinding ini, pasti Anda masih ingat. Kenapa sih kita suruh bikin seperti itu? Pak Andri suruh bikin karena ini salah satu wirausaha bagaimana Anda selepas dari nanti kelas 12 Anda punya usaha sendiri. Nah, nah, oke, saya lanjutkan materi saya yang sekarang itu ini. Proses kerja pembuatan prototipe perusahaan barang jasa. Nah, prototipe. Saya tidak banyak nanti menyampaikan, cuma lebih banyak ke ini. Tahapan kegiatan desain produk nanti bisa Anda lihat di Facebook ya. Di Facebook, di YouTube atau di saya share di Edmodo nanti untuk ini materinya. Mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, kemudian mengembangkan suatu riset dalam perusahaan yang menghasilkan ide atau gagasan sama keinginan pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah penciptaan ide, bagaimana Anda, kalau tadi di awal adalah bagaimana hasil dari Anda melihat peluang. Nah, ini namanya marketing. Peluang di luar untuk apa namanya bisa Anda aplikasikan ke dalam sebuah produk. Apa sih produk yang laku hari ini? Kemudian penciptaan ide. Oh, di sana barangnya laku. Oh, berarti saya harus buat seperti ini. Nah, itu ide namanya. Kemudian membuat sketsa. Sketsa itu Anda lihat di sini adalah pembuatan gambar kerja. Nanti sketsanya, nanti gambarnya seperti ini, nanti buat ini. Pengembangan prototipe atau sampel. Sampel, benda, nah, ini. Ya. Terus, saya lihat lagi, pengembangan strategi pemasaran. Bagaimana kita akan memasarkan ke customer atau ke apa namanya orang yang memang akan kalau misalnya jual beli berarti membeli ini. Lanjutnya adalah analisa usaha. Kita nanti harus menganalisa usaha kita itu bagaimana, apakah ada untung atau tidak. Kan dulu Pak Andri masih ingat kalau Anda saya suruh membuat hiasan dinding, bahannya berapa, terus kemudian setelah dicat dan sebagainya nanti keuntungannya berapa, dijual harganya berapa, keuntungan berapa. Nah, ini salah satunya. Terakhir, pengembangan produk. Pada tahapan ini kita mulai mengembangkan hasil produknya. Jadi kalau Anda sudah buat satu, kemudian kalau itu yang betul-betul laku, ya sudah, kita tinggal mengembangkan produk-produk tersebut. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi desain produk. Jadi ini masih desainnya dulu. Kayak kemarin Anda kan bikin satu. Nah, bikin satu itu namanya prototype. Laku nggak ya? Kalau laku berarti ditambah, buatnya banyak. Kalau enggak, berarti harus cari model yang lain atau bentuk yang lain. Faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama adalah fungsi dari produk tersebut. Ya, produk yang dihasilkan punya fungsi berbeda. Ini standar. Yang pertama sambungan. Nah,
Terus kemudian bagian ini ukuran, desain, bentuk, mengenal keindahan dengan penyesuaian fungsi dan kegunaannya, ukuran, seimbang, mutu, ini adalah kualitasnya, bahannya, walaupun bahannya yang memang kalau Anda lihat kemarin hanya bekas, tetapi kalau itu disulap jadi sebuah yang bagus, hasilnya pasti akan bagus. Ya. Warna juga sama. Konsumen biasanya juga yang warna apa? Yang cerah, atau yang gelap, atau yang semu, atau apa ya? Setengah warna-warna minimalis. Minimalis kayak Pak Andri ini kan minimalis orangnya. Ya. Oke, yang berikutnya tanggung jawab produk. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemarin ada kelompok, berarti harus ada yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Ya. Ini karena harus betul-betul aman. Takutnya nanti ada dipasang, ternyata jatuh. Nah, ini. Harga dan volume. Harga dan volume ini kalau harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat, berapa jumlahnya itu volume berarti. Berarti harga ini tergantung dari jumlah yang akan dibuat. Saya yakin semakin banyak Anda membuat barang, belinya akan semakin banyak, bisa harganya semakin murah dibandingkan dengan kalau Anda kemarin beli bijian. Ya. Prototype ini merupakan model produk yang pertama yang dibuat tadi dan diuji. Nah, ternyata setelah Anda uji berhasil, laku. Nah, ya. Jadi ini dasarnya yang memang kenapa Pak Andri lebih ke menginginkan Anda untuk belajar di situ karena ya mau nggak mau ini buat kalian ya. Nah, ntar ini yang tadi ya, tak ulangi lagi. Nah, ini hasil marketing, research, terus kemudian tadi belum masuk ya, maaf, belum saya sharing materinya. Terus kemudian ide, Anda menciptakan ide dulu, ya. Terus kemudian buat sketsa. Hari ini sebenarnya ada banyak ide yang Anda bisa munculkan. Nanti setelah lagi saya tunjukkan ke kalian. Ya, buat sketsa, kemudian buat prototipe, pengembangan strategi pemasaran, analisa usaha. Jadi Anda harus bisa menganalisa apakah untung apa tidak. Terus bagaimana cara mengembangkan produknya. Jadi kalau itu sudah untung, ya tinggal Anda kembangkan. Banyak. Ya. Ini faktor salah satu contohnya sekarang. Nah, ini tak tunjukkan kepada kalian. Salah satu contohnya. Ntar. Nah, sekarang itu yang lagi musim apa? Menurut kalian? Ntar, tak meeting kontrol. Please stop share. Oke, pertanyaan buat kalian setelah melihat saya. Ya, hari ini yang laku keras apa? Habis marketing kan, kita kan diskusi. Nah ini, yang laku hari ini apa? Masker, terus apa lagi? Sanitizer. Nah, berarti secara otomatis yang hari ini laku keras adalah masker dan sanitizer. Kira-kira kalau Anda buat, laku nggak? Laku. Nah, berarti kalau laku, Anda bisa buat nggak? Nggak tahu, Pak. Sebenarnya sudah mulai peluang. Ya, Anda mulai peluang hari ini, harusnya. Ini contohnya, Pak Andri. Nah, ini beli segini ini, ya, beli segini bisa 30.000. Segini dok padahal. Loh iya, ada yang jual 25.000, ada yang 30.000. Segini tak padahal. Padahal kalau kita hitung itu harganya murah. Bukan kita mengambil kesempatan loh ya.
Bukan kita mengambil kesempatan dari musibah ini,